sekolah udah siap nih. Panggil adik kamu juga, udah siap apa belum? Iya mah, udah siap nih. Dek, udah siap apa belum? Iya mas, udah siap nih. Ini bekalan sudah dimasukkan sama Mbak. Dimakan ya, Dek? Iya mbak, makasih ya mbak. Ya. Oh iya Mas, hari ini kan tanggal kamu gajian, kok belum masuk ya? Iya mah, tunggu aja nanti juga masuk. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Yaudah mbak, kami pamit ya. Hati-hati ya kalian. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kalian pulang? Iya mah, sudah. Iya mah, kami sudah pulang. Yaudah kalian bersih-bersih dulu, nanti saya bikinin minuman. Iya mbak, makasih ya. Ya. Mah, kakak mana? Udah pulang sekolah apa belum? Udah pulang di kamar ada tuh, mau dipanggilin. Ya udah, panggil suruh kesini. Kak, ada apa Mah? Papa sama Om udah pulang. Iya nih, baru pulang. Kak, gimana hari ini sekolahnya? Aman-aman aja kok, Pak. Oh yaudah kalau begitu. Iya, Pak. Pak, gimana gajian udah masuk belum? Udah mah, tadi udah masuk ke rekening. Oh iya, udah bagus. Loh, kok cuma segini, Pak? Iya mah, soalnya ada potongan iuran asuransi kesehatan sama iuran asuransi ketenagakerjaan. Jadi potongannya lebih besar. Oh gitu ya. Kalau kamu gimana, Dek? Dipotong juga? Iya mbak, gajiku juga dipotong. Tapi gak sebesar gajinya mas Ajis. Oh gitu ya. Tapi kan kamu kan kerja di tempat yang sama. Apa bedanya? Jadi gini mah, ada yang namanya PPH atau pajak penghasilan. Nah, PPH ini dihitung berdasarkan hasil penghasilan kita. Semakin tinggi penghasilan kita, semakin besar pula PPH yang harus kita bayar. Oh, emang gaji Om berapa? 5 juta deh. Oh, pantesan gaji Om 5 juta, Om juga belum menikah? Oh gitu ya. Terus perhitungan PPH om gimana? Kok bisa beda sama punya Mas Ajis? Aku bisa ngitung tentang PPH, boleh dijelasin nggak? Tentang gaji, tentang iuran, dan tentang status pernikahan Papa sama Om. Jadi gini kak, gaji papa sebesar 10 juta dan ada iuran asuransi kesehatan sebesar 35.000 sama iuran asuransi ketenagakerjaan 65.000. Papa sudah menikah dan punya anak 1. Kalau Om berapa? Gaji om 5 juta. Terus ada potongan iuran asuransi kesehatan 35.000 dan potongan iuran asuransi ketenagakerjaan 65.000. Dan kamu tahu sendiri kan, om belum menikah. Oh, oke deh, aku coba hitung ya PPH Om sama Papa. Jadi, kakak di sini akan menghitung PPH Om sama Papa nih. Sebelum kita menghitung PPH, kita harus tahu tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dengan rincian sebagai berikut. Dan PKP atau penghasilan kena pajak dengan rincian sebagai berikut. Serta tentang biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan sehubungan dengan perhitungan penghasilan kena pajak adalah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 250 atau PMK 03 tahun 2008, yaitu sebesar 5% atau sebanyak-banyaknya sebesar 6 juta dalam setahun atau sebesar 500.000 dalam sebulan. Yang pertama, kakak akan menghitung PPH Papa. Pertama, Papa mempunyai gaji 10 juta per bulan, iuran asuransi kesehatan sejumlah 35.000 dan iuran asuransi ketenagakerjaan sejumlah 65.000. Status pernikahan Papa yaitu sudah menikah dan mempunyai anak 1. Untuk perhitungannya, penerimaan yaitu penghasilan 1 tahun 12 bulan dikali 10 juta sama dengan 120 juta. Untuk pengurangannya yaitu di mana biaya jabatan 5% dikali 120 juta sama dengan 6 juta.
Kemudian asuransi kesehatan yaitu 12 bulan dikali 35.000 sama dengan 420.000. Iuran asuransi ketenagakerjaan 12 bulan dikali 65.000 sama dengan 780.000. Sehingga diperoleh penghasilan selama 1 tahun yaitu 112.800.000. Kemudian untuk PTKP Papa sesuai dengan tabel berikut adalah pria kawin dengan tanggungan 1 anak yaitu 63 juta. Jadi pendapatan tersebut dikurang dengan PTKP Papa sama dengan 49.800.000 yang disebut dengan PKP atau disebut dengan pendapatan kena pajak. Karena PKP Papa masih di bawah 60 juta, maka tarif pajaknya 5%, sehingga PPH terhutang 5% dikali 69.800.000 sama dengan 2.490.000 per tahun atau 207.500 per bulan. Selanjutnya, kakak akan menghitung gaji bersih Papa. Gaji Papa 1 tahun dibagi dengan 12 bulan, yaitu 112.800.000 dibagi 12 bulan sama dengan 9.400.000. Kemudian dikurang dengan PPH terhutang Papa 207.500 sehingga diperoleh gaji Papa adalah 9.192.500 per bulan. Kalau untuk Om, stepnya sama dengan Papa dengan rincian gaji sebagai berikut. Om mempunyai gaji 5 juta per bulan dengan iuran asuransi kesehatan sejumlah 35.000 dan iuran asuransi ketenagakerjaan sejumlah 65.000. Status pernikahan Om yaitu belum menikah. Untuk perhitungannya, penerimaan yaitu penghasilan 1 tahun 12 bulan dikali 5 juta sama dengan 60 juta. Untuk pengurangannya yaitu dengan biaya jabatan 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Kemudian asuransi kesehatan yaitu 12 bulan kali 35.000 sama dengan 420.000. Iuran asuransi ketenagakerjaan 12 bulan dikali 65.000 sama dengan 780.000. Sehingga diperoleh penghasilan selama 1 tahun yaitu 55.800.000. Kemudian untuk PTKP Om sesuai dengan tabel berikut adalah pria belum kawin tidak ada tanggungan yaitu 54 juta. Jadi pendapatan tersebut dikurang dengan PTKP Om sama dengan 1.800.000 yang disebut dengan PKP atau disebut dengan pendapatan kena pajak. Karena PKP Om masih di bawah 60 juta, maka tarif pajaknya 5% sehingga PPH terhutang 5% dikali 1.800.000 sama dengan 90.000 per tahun atau 7.500 per bulan. Selanjutnya, kakak akan menghitung gaji bersih Om nih. Gaji Om 1 tahun dibagi dengan 12 bulan yaitu 55.800.000 dibagi 12 sama dengan 4.650.000. Kemudian dikurang dengan PPH terhutang 7.500 sehingga diperoleh gaji Om adalah 4.642.500 per bulan. Wah mas, lumayan juga ya potongannya. Iya dek, tapi ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Lagi pula, pajak ini digunakan untuk membangun negara. Oh iya iya. Jadi ngerti nih tentang PPH gara-gara dijelasin sama kakak. Makasih ya kak. Iya Om, sama-sama. Pinter banget kamu kak. Kamu kok bisa tahu tentang pajak ini? Iya Ma, aku lagi belajar tentang materi perpajakan. Wah, emang pinter banget deh anak papa. Iya dong. Cicak. Guys, kita nanti mau kerja kamu di mana? Gimana ya enaknya? Buat makan aja nggak sih? Buat makan mana ya? Enak.
tempat sebelahnya? Ini deh, kayaknya deh. Oh iya, silakan masuk. Oke, Bang. Iya Kak, bisa dilihat dulu menunya. Ya, Bang. Bang, mau pesan seblak 4 ya? Oh iya, siap Bang. Pedes apa sedang? Sedang aja, Bang. Sedang aja. Oh iya deh, ditunggu ya Neng. Iya, makasih, Bang. Oke, siap. Oh ya guys, kemarin materi kita sampai mana ya? Udah sampai materi pajak pertambahan nilai PPN. Tapi aku masih bingung deh, kenapa sih kita harus bayar pajak lagi di tempat makan? Ya kan itu buat pembangunan negara. Kalau nggak ada PPN, jalanan rusak, rumah sakit nggak memadai, sama sekolah tuh nggak bagus. Terus kenapa semua orang harus bayar? Apalagi buat orang yang kurang mampu. Kan kasihan mereka harus bayar pajak lagi. Ya, sebenarnya PPN itu sistem pajak tidak langsung. Jadi, pajak itu ditambahin ke harga barang dan jasa. Jadi semua orang baik mampu ataupun tidak mampu itu harus tetap bayar pajak. Terus kenapa nggak sekalian aja pajaknya dibebanin ke orang yang mampu? Ya kalau gitu yang susah orang yang kurang mampu dong. Soalnya kan PPN dirancang untuk semua orang ikut untuk pembangunan. Oke deh kalau gitu aku udah ngerti sekarang. Guys, pulang yuk. Aku udah dicariin orang tua aku nih. Yaudah yuk boleh kita pulang. Tapi bayar dulu yuk. Abang mau bayar. Oke Neng. Silakan dilihat. Kok jumlahnya jadi segini? Jadi mahal. Iya, kita kayaknya kena pajak dari mana tadi ya? Coba tanya nih. Abang ini kok pajaknya lumayan ya? Kan kita masih sekolah. Iya Neng, karena total kalian makan itu kan 80.000. Nah, di tempat kita kan ada pajaknya itu 10% kan. Nah, dari total kalian makan itu kan 80.000. Dikali 10% pajak kita, jadi totalnya 88.000. Gitu ya bang? Iya. Yaudah deh, ini uangnya. Oke, makasih ya Neng ya. Jangan kapok-kapok ya Neng main di sini ya. Makasih ya bang. Iya, oke. Guys, kayaknya aku pengen ke Indomaret deh. Aku ada yang pengen beli sesuatu gitu. Aku ikut dong. Oh yaudah yuk, sekalian aja kesana bareng-bareng. Boleh. Lagi pengen yang manis-manis sih, enaknya apa ya? Sekarang belanja di Alfamidi makin gampang. Kamu hanya tinggal download Midi Cream. Jadi kamu Yang nggak sesuai sama harga yang tertera. Oh, ini juga termasuk PPN. Kita harus bayar pajak. sekarang belanja di Alfamidi makin gampang. Kamu hanya Ini sama kayak yang abang sebelah tadi bilang ya? bisa belanja dari mana aja loh. Yaudah ya guys, langsung pulang aja yuk. Ayo. Bisa beli buah dan sayur juga loh. Banyak promo, bisa bebas atur lokasi dan Apaan sih nih bayar-bayar pajak? Mana gua nggak ngerti lagi. Perasaan kemarin udah. Biarin ah.
kayaknya ini deh. Coba dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ya? Apakah benar ini atas kediaman Bapak Abista? Iya, benar. Apa emangnya? Izin Bapak, kami dari kantor pajak ingin menginformasikan terkait tagihan pajak atas nama Bapak Abista. Tagihan yang mana ya? Perasaan saya nggak punya tagihan. Jadi gini Pak, tagihan tersebut terkait dengan pajak bumi dan bangunan berupa tanah dan rumah atas nama Bapak Abista. Perasaan saya udah bayar kemarin. Nggak bayar lagi ya? Iya, memang seperti itu Bapak, bahwa pajak bumi dan bangunan dibayar setiap 1 tahun sekali. Kita datang ke sini karena sebelumnya sudah menghimbau Bapak Abista melalui via WhatsApp. Enggak, saya nggak mau bayar. Tidak bisa begitu Bapak, memang sudah aturannya kita diwajibkan untuk membayar pajak. Enggak, saya nggak mau. Mohon maaf Bapak, memang sudah seperti itu aturannya. Permisi Pak, Bu, ada apa nih kok ribut-ribut? Jadi begini Bu, Bapak Abista tidak mau membayar PBB, padahal hari ini sudah tanggal pembayarannya. Oh begitu ya Bu? Jangan begitu Pak, saya aja udah membayar pajak. Lagian membayar pajak juga untuk negara kita sendiri toh. Emang Ibu tahu PBB apaan? Saya mah tahu PBB apa. Apa? Jadi gini Pak, PBB itu pajak bumi dan bangunan. Jadi menurut PBB itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, biaya yang harus disetorkan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial, ekonomi bagi seseorang, atas badan yang memiliki suatu hak di atasnya atau memperoleh manfaat. Nah, kalau objek pajak itu segala sesuatu yang dikenakan pajak seperti penghasilan, barang mewah, kendaraan, maupun tanah dan bangunan seperti yang Pak Abista punya. Nah, itu semua dikenakan pajak loh Pak. Oh gitu ya Bu, saya jadi tahu. Nah, tarif pajak bumi dan bangunan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80, di mana tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan itu ditetapkan paling tinggi 0,3% dari nilai jual objek pajak kena pajak. Nah, sedangkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajaknya. Oh iya Bu, makasih ya Bu. Iya Pak, saya juga mau ke warung nih belanja. Yaudah Gida, sana. Mari ya Bu, Pak. Yaudah Bu, Pak. Ngobrolin di dalam aja, gak enak sama tetangga yang lain. Mari. Oh iya Pak. Mari Bu, Pak, duduk. Iya Pak. Emang pajak yang harus saya bayar berapa ya Bu, Pak? Jadi gini Pak, menurut data, Bapak memiliki aset berupa tanah seluas 500 meter persegi dengan nilai jual 500.000 per meter persegi, serta rumah Pak Abista seluas 200 meter persegi dengan nilai jual 600.000 per meter persegi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 10 juta rupiah dengan tarif 0,1%. Jadi hitungannya gimana Bu? Saya masih belum ngerti. Jadi gini Pak, dari saya hitung. Jadi gini Bapak perhitungannya. PBB terhutang Bapak meliputi tanah sebesar 500 meter persegi. Dikali nilai jualnya Rp500.000 per meter persegi. Sama dengan Rp250 juta. Dan Pak Abista juga memiliki bangunan seluas 200 meter persegi. Dikali nilai jualnya Rp600.000 per meter persegi, sama dengan Rp120 juta. Hasil tersebut dijumlah sehingga 250 juta tersebut ditambah 120 juta sama dengan 370 juta sehingga diperoleh NJOP-nya atau nilai jual objek pajaknya. Kemudian NJOP dikurang NJOP TKP sebesar 10 juta rupiah. Jadi 370 juta rupiah dikurang 10 juta rupiah sama dengan 360 juta rupiah. Lalu terakhir tarif pajaknya yaitu 0,1% dikali 360 juta rupiah sama dengan 360.000 rupiah. Jadi, PBB terhutang Pak Abista adalah Rp360.000.
Oh begitu ya Pak ya. Jadi saya harus bayar 360.000 saja. Ya, betul sekali Bapak. Baik Pak, saya transfer sekarang ya Pak. Baik Pak, saya tunggu. Ini Pak. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Bapak, saya izin untuk keluar. Saya tahu Pak. Mari saya antar keluar. Aku ya? Iya Pak, silakan Pak. Iya. Udah selesai tadi Pak? Udah Bu, udah selesai, alhamdulillah lancar. Saya jadi ngerti apa itu arti PBB. Iya Pak, kita kan sebagai warga negara harus taat dan patuh peraturan yang berlaku, apalagi tentang pajak. Iya Bu, saya jadi sadar akan membayar pajak. Nah seperti itu Pak, jangan sampai diulang lagi ya Pak. Yaudah saya mau pulang dulu Pak, mau masak buat suami saya. Iya Bu, hati-hati ya. Mari Pak. Pak, betulnya udah siap nih panggil Pak, betulnya udah siap nih panggil adik kamu juga. Gue nengok sih. Ya Mas, hari ini kan tanggal kamu gajian, kok belum masuk ya? Iya mah, tunggu aja nanti juga masuk. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Udah Mbak, terlambat kan? Ih, Malika. Tidak bisa begitu Bapak, memang sudah aturannya kita diwajibkan untuk membayar pajak maksimal 1 tahun. Enggak, saya nggak mau bayar. Iya, memang seperti itu Bapak, bahwa Ya, ini jangan kita ya. kayaknya ini deh. Assalamualaikum. 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 Allah, ya Allah. Kayaknya ini deh. A few moments later. Jadi begini Bu, Bapak Bista tidak mau membayar PBB, padahal hari ini sudah tanggalnya. Oh begitu ya Bu. Jangan begitu Pak. Mau tahu PBB Bapak? Oh, belum. Udah Bu. Lagi ini tentang perpajakan. Salah tahu. A few moments later. Buruan, jangan lama ah.